Oke, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya dimanapun saat ini sedang berada, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Mudah-mudahan sehat semuanya, mudah-mudahan bisa mengikuti materi kelas pada malam hari ini dengan baik sehingga bisa memperbaiki dan menambah wawasan trading kita, menjadikan trader yang profesional, profit konsisten dan bermanfaat untuk banyak orang. Malam ini kita akan membahas materi yang semalam kita singgung, yang semalam kita sudah sampaikan. Penting untuk saya sampaikan kembali karena ini berkaitan dengan kontak langsung hari-hari, ya, sehingga teman-teman nanti biar tidak terlalu bingung dan bagaimana mengambil keputusan dan kebijakan. Tadi malam kita sudah sampaikan materi dasar yang terkait dengan MetaTrader, yaitu sudah kita bahas mengenai margin, kemudian ada di sana free margin, kemudian ada leverage, ada margin level. Kenapa kita penting mengetahui teori seperti ini? Karena ini berkaitan langsung dengan daya tahan trading kita, berkaitan langsung dengan kekuatan dana yang kita pakai nanti. Banyak di antara kita yang tidak memahami sehingga sangat lalai ketika monitor, ketika melihat kondisi-kondisi keuangan yang kita gunakan. Artinya manajemen yang kita gunakan masih kacau di sana. Karena yang paling pokok, paling penting di dalam trading adalah manajemen yang baik. Manajemen terkait dengan lotnya, terkait dengan resikonya. Saya akan perlihatkan contoh yang mungkin nanti teman-teman juga bisa menjadi bahan referensi ke depan. Saya akan berikan contoh yang kecil dan contoh yang besar. Ini contoh yang besar dulu. Ya, kemarin sudah saya sampaikan ada margin level, ada margin free margin. Ya, saya akan singgung sebentar biar teman-teman juga nanti paham. Kenapa kita membahas seperti ini? Sekali lagi berkaitan dengan ketahanan. Kemudian bagaimana cara monitoring. Ini saya gunakan aplikasi yang pakai Android karena mayoritas kita menggunakan Android. Maka saya gunakan yang Android biar nanti semuanya bisa mengikuti. Yang pertama paling ujung kiri ini ada angka minus atau minus 10.268.37. Sebelah kiri atas sering saya sampaikan ini adalah floating akhir. Nah, floating akhir di sini yang saya maksud floating akhir adalah kumulatif. Baik itu floating minus maupun floating plusnya ketika ditambahkan, ketika dikurangi menjadi inilah yang jadi terakhir floating kita. Jadi kalau saya geser di bawah ada floating plusnya, ya, ada floating plus profit 14.000 sekian. Kemudian di sana ada minus banyak sekali. Sehingga minus ini kemudian dikombinasikan dengan yang plus profit dengan yang minus digabungkan, dikurangi, maka akan ketemu ini masih minus 10.268, sekian. Artinya apa? Saya sering sampaikan seperti ini sehingga nanti ketika kita floating kita jangan hanya fokus pada candlestick. Ya, ketika sudah punya transaksi, punya order yang terbuka, maka jangan hanya fokus pada candlestick. Tetapi monitor juga di area transaksi kita. Di sebelah kiri atas ini adalah kumulatif dari hasil floating terakhir. Kemudian kemarin saya sampaikan gunakan maksimum 20%. Ketika sudah 20% maka jangan biarkan untuk berlarut-larut.
jangan hanya berdoa. Ya, tadi ada menyinggung tidak boleh dengan hanya berdoa. Trading itu harus dengan usaha, dengan analisa, tidak boleh hanya dengan doa. Ya, paling pokok, paling penting di sebelah kiri atas. Ini adalah hasil floating terakhir. Kemudian harus belajar membaca dengan cepat. Kita bagi angka 10.000 itu ya 268,37 itu langsung kita bagi 31 ya, kita bagi dengan saldonya. Ya, kita bagi dengan saldonya ini 31.916,18. Ya, ini koma. Kemudian dikalikan 100, nanti akan ketemu berapa prosentasenya. Nah, tadi saya hitung ini 32%. Maka ini saya kategorikan sudah menjadi kategori trading yang tidak sehat, tidak aman, dan sangat berbahaya. Kemudian kita lihat sebelah bawahnya ada saldo ya. Kemudian sebelah bawahnya saldo ada ekuitas. Saldo ini bahasa kalau di English ini balance. Ya, mungkin teman-teman yang belum disetting bahasa Inggris, bahasa Indonesia, di sana ada saldo. Itu setara dengan balance atau sama dengan balance. Kemudian equity, kalau di bahasa Inggris kan equity menjadi ekuitas. Equity ini adalah saldo dikurangi dengan floatingnya. Kalau floatingnya minus, kalau floatingnya plus berarti ditambah dengan floating plusnya. Artinya ekuitas ini adalah hasil akhir saldo yang tersisa setelah dikurangi atau ditambah dengan floating. Maka harus paham, ketika kita punya saldo 31.000, yang dilihat jangan hanya saldonya, maka lihatlah juga minusnya. Maka sisa dana kita sebenarnya cuma tinggal 21.000. Ini sisa dana kita. Karena ada floating 10.000 sekian, modal 31.000, kemudian floatingnya 10.000 sekian, dipotong minus jadi 21. Inilah yang menjadi milik kita. Kalau kita close semuanya, hasilnya adalah 21 ini yang sah menjadi milik kita. Sementara yang minus 10.000 ini masih rugi. Ya, ini masih floating. Floating itu mengambang, belum di close. Jadi kondisi transaksi masih terbuka. Ketika transaksi kita masih terbuka, kemudian di situ ada pergerakan yang masih jalan, baik itu plus maupun minus, itu namanya floating. Artinya masih mengambang, belum ditutup. Ini adalah ekuitas atau equity. Jadi equity ini saldo ditambah atau dikurangi floating sebelah kiri atas. Selalu perhatikan. Ya, karena ini berkaitan dengan ketahanan, berkaitan dengan hidup dan matinya trading kita. Kemudian di sebelah bawahnya ekuitas itu ada margin bebas, atau kemarin yang sudah saya jelaskan adalah free margin. Bahasa Inggrisnya adalah free margin. Margin bebas, artinya dana yang tidak dipakai. Dana yang tidak dipakai adalah 15.000 sekian tidak dipakai. Kemudian ada margin level. Margin level kemarin sudah kita sampaikan ya. Margin level ini sudah kita sampaikan, ekuitas dibagi dengan margin dikalikan 100 maka ketemu margin level. Margin level yang standar berapa kemarin? Adalah di atas 1000%. Kalau di bawah 1000% berarti tadi saya sampaikan cukup membahayakan. Walaupun yang paling danger, yang paling membahayakan adalah di bawah angka 100%. Kemudian di sebelah bawah lagi ada margin. Ya, ini margin yang menjadi jaminan. Artinya ketika kita transaksi dengan sekian lot ya, ada lot sekian banyak ini, maka dana yang kita jaminkan ke broker adalah 6.000 sekian ini. Kenapa ini besar? Ya, kalau ini makin besar artinya berarti leverage-nya kecil. Kalau ini makin kecil, leverage-nya besar. Ya. Nanti akan saya jelaskan, saya bandingkan dengan yang menggunakan leverage besar. Ya, mungkin ini leverage-nya 100 kalau tidak 200 ini ya. 100 kalau tidak 200 ini. Margin ini dana jaminan yang kita berikan atau kita jaminkan ke broker karena kita sudah order dengan lot sekian.
Kemudian margin bebasnya masih ada, kita masih dalam kondisi seperti masih bisa order, memang masih bisa. Tapi diingat, kondisi ini kalau kita lihat persentase ini sudah minusnya 32%, maka sudah melebihi dari batas normal. Ini sangat berbahaya. Kondisi seperti ini tidak bisa dengan doa, harus dengan analisa, dengan melakukan suatu tindakan. Tidak bisa yang begini. Kemudian kemarin sudah kita sampaikan, kita juga sudah sampaikan batas toleransi, ya. Kita sudah sampaikan batas toleransi itu di angka berapa, di daerah mana, sudah kita sampaikan, ya. Mungkin maksimum kalau kita nanti melihat di kondisi market mungkin sekitar 1000 sekian atau mungkin 500-an. Nah, kalau seperti ini berapa? Kita hitung bagaimana cara menghitung floating. Cara menghitung floating, misalkan saya contohkan, ini floatingnya 1900, lotnya 15. Maka kita tinggal membagi, sekarang ini kena floating berapa pip, tinggal bagi minusnya 1905 dibagi lotnya 15, ya. Maka floating kita adalah 127 pip. Ya, sebenarnya belum banyak, tetapi yang menjadi banyak ketika lotnya besar. Kemudian kita hitung yang bawahnya lagi, yang minus 3270. Ini kalau kita bagi dengan lotnya, nah sebenarnya kan tidak banyak. Lotnya floatingnya cuma 200 sekian. Mengingat karena ini lotnya besar, maka bergerak sedikit saja ini sudah membengkak. Maka itu perlunya kemarin money management dan risk management. Silakan dipilih, monggo. Semuanya pilihan ada di masing-masing trader. Yang penting saya menyampaikan trading yang sehat kemarin seperti apa, lotnya bagaimana, ketahannya bagaimana, kita sudah sampaikan semuanya. Ya, trading seperti ini adalah trading yang tidak sehat dan ini berpotensi pasti habis. Sehebat apapun trader yang dia sudah pengalaman, ya, bagaimanapun berkecimpungnya, kalau ini dibiarkan, maka menunggu waktu saja, lambat laun pasti sangat berbahaya. Apalagi banyak sekali. Ya, ini kalau kita hitung pertahanannya tidak terlalu banyak, ya. Dari sekian banyak ini tadi saya hitung selnya 55, kemudian buy-nya 10. Jadi kalau saya kurangi 55 kurangi 10 tinggal 45. Jadi lotnya adalah 45. Nah, sekarang kita hitung pertahanan lot 45. Kalau modal kita 31.916.18, kita bagi dengan lotnya 45, maka ketahanan kita hanya 700, hanya 700 pip saja, sehingga ini bergerak 600 sekian sudah sangat-sangat membahayakan. Jangankan 700, 600 pun nanti sudah klip-klip, ini sudah tanda bahaya. Ya, saya juga tidak pernah mengajari seperti ini. Saya tidak pernah mengajari ketahanan hanya 700. Saya tidak pernah mengajari ketahanan yang terlalu kecil. Bahkan ketahanan di bawah 5.000 saja sudah saya kategorikan sebagai high risk atau resiko tinggi. Kalau resiko tinggi, maka harus disadari. Karena sudah mengambil resiko tinggi, maka ada apapun, kerugian bagaimanapun, ya sudah diterima. Harus tahu konsekuensinya. Karena itu kenapa kita memberikan pelajaran bagaimana trading kita yang sehat. Karena biar bertahan lama, bisa mengatasi dalam kondisi yang buruk sekalipun. Karena ada ketahanan. Kalau tidak ada ketahanan tidak bisa. Ya, kondisi seperti ini bagi saya sudah tidak ada jalan penyelesaian kecuali cut loss semuanya. Ya, atau ya satu lagi, diinjek dana 2 kalinya, nanti akan masih bertahan. Itu pun kalau panjang banyak seperti ini harus betul-betul hati-hati. Ya, kondisi seperti ini banyak dominan sell begini, ini sangat membahayakan. Bergerak sedikit saja selesai. Ini spekulasi sudah yang seperti ini. Trading model-model seperti ini adalah spekulasi. Kita tidak bisa bermain dengan spekulasi seperti ini. Artinya tanpa perhitungan yang matang.
maka saya tidak pernah rekomendasikan seperti ini. Nah, sekarang kita coba melihat yang lain. Ya, saya akan tunjukkan contoh yang lain biar nanti ada perbandingan di sana. Nah, sekarang saya contohkan yang satunya lagi. Ini kita melihat balance atau saldonya adalah 3.000. Kemudian equity atau ekuitasnya adalah 3.039. Free margin 3.026. Margin atau yang digunakan sebagai jaminan cuma $13. Sehingga sangat jauh sekali dari modal kita, masih jauh. Artinya pertahanan yang luar biasa. Bagus sekali seperti ini. Dengan ketahanan yang tinggi, maka akan dengan mudah kita bisa menyelesaikan. Ya, margin levelnya berapa? 22.000. Ini bagus sekali yang begini. Tetapi diingat, lotnya pasti kecil. Ya, ketahanan tinggi pasti lotnya kecil. Nah, ini lotnya cuma 0,0,0, maka akan menjadi otomatis di sana margin levelnya pasti kuat sekali di sana. Kemudian kalau kita lihat, kita lirik minusnya 51. Dari modal 3.090 minusnya 51, masih jauh dari panggang, masih jauh dari tingkat kebahayaan atau jauh dari bahaya, masih sangat aman sekali. Kalau kita hitung 51 ini cuma 1,7%, jadi masih dalam batas aman sekali. Ya, kemudian kita hitung coba berapa ketahanannya. Kita hitung ketahanan dari sel dulu 0,2 kalikan 3 berarti 0,06. Kemudian buy-nya 0,01, dikurangi saja langsung 0,01. Maka yang aktif adalah 0,05. Lot yang digunakan adalah 0,05. Sekarang kita bagi modalnya 3.090 dibagi 0,05. 0,05 ya tadi ya. 3.090 dibagi 0,05, 61.000. Padahal di kemarin yang kita sampaikan ketahanan aman 50.000 sudah aman, apalagi lebih dari 50.000. Sehingga kondisi seperti ini, trading seperti ini tentu akan sangat aman, trading yang sehat. Tetapi juga teman-teman harus sadari, trading yang sehat itu menghasilkan profitnya pun memang harus sabar karena kecil. Penghasilan yang kita dapat memang kecil. Tetapi sekecil apapun dibanding dengan investasi yang lain tetap jauh lebih besar. Ya, 0,05. 0,05 ini kalau bergerak 100 pip, ini kita baru dapat $5. Bisa dibayangkan dari modal yang cukup tinggi, ya, modal 3.000 kita menghasilkan $5, ya, tentu kelihatan jauh. Tetapi jangan dilihat dari angkanya di sana, ya, kumulatifnya nanti baru kita lihat. Tentu semuanya bergantung dengan target masing-masing. Ya, ini adalah bagian dari MetaTrader yang selalu tiap hari kita bergelut seperti ini, maka harus paham. Jangan lupa di sebelah kiri atas untuk dilirik di sini. Minusnya berapa, kemudian modal kita berapa, persentasenya ketemu berapa. Kalau sudah di atas 2 atau 20%-an, maka harus segera bergerak, jangan dibiarkan. Ya, saya pun sama. Walaupun saya juga menggunakan high risk, tetapi tidak serta-merta saya biarkan begitu saja. Saya pun sama. Tidak selalu yang saya analisakan juga 100% benar. Ada kalanya salah, meleset. Nah, yang jadi persoalan ketika meleset harus sudah siap. Ketika marketnya berbalik harus sudah siap semuanya. Ya, jangan ditunggu dan jangan berdoa. Kalaupun ternyata misalkan kita sell, marketnya naik, kemudian kita cut loss, ternyata turun lagi, jangan pernah disesali. Karena itu keputusan yang harus kita ambil dan kita anggap itu paling terbaik daripada nanti kita tersangkut. Ya, mungkin tadi teman-teman juga sudah melihat video yang saya tampilkan, ya.
Di awal tadi ada yang bertanya soalnya, ada yang chat saya, tanya posisinya bagaimana. Ya saya jawab, bahkan saya screenshot di sana. Saya punya entry buy, sementara marketnya turun kuat sekali. Tadi mungkin saya pertama bukan buy, saya pertama sell, kemudian kuat naik pun tidak hanya sedikit tapi banyak sekali. Kalau saya biarkan tentu kelamaan, ya terlalu lama nanti berada di kondisi yang minus, tidak segera keluar dengan kondisi yang masih menggantung, maka saya langsung lakukan penanganan, dilakukan dengan recovery, ditambah dikurangi, hanya bermain dengan logika. Ya silakan diulang lagi yang tadi kita sampaikan videonya, kondisinya memang seperti itu. Ya tadi ada yang bertanya sebelum saya upload tadi, ada yang bertanya, maka saya sampaikan, saya kirim secara pribadi. Ini kondisi saya masih rugi juga sekian ratus dolar. Kenapa saya harus sampaikan? Saya juga harus nyampaikan bahwa tidak selamanya yang kita entrykan, yang kita analisakan itu selalu benar. Ya, ketika meleset, maka apa yang harus kita lakukan? Disitulah yang paling penting. Jangan begitu berbalik, langsung drop, langsung shock di sana, mentalnya turun, langsung bingung, akhirnya kacau, di cut loss semuanya. Habisnya karena cut loss tidak bisa memberikan recovery lagi, tidak bisa mengembalikan, ya bahasa saya adalah stamina yang loyo itu tadi. Maka paling penting adalah recovery. Tidak ada satu indikasi pun, satu indikator pun, petunjuk analisa pun yang paling akurat. Ya, dicatat tidak ada yang paling akurat. Kalau tanya paling dan paling tidak ada. Ya silakan, mungkin kalau tidak cocok silakan cari indikator yang mungkin dianggap akurat, silakan dipakai. Ya, kita sudah menggunakan berbagai macam indikator yang mahal, dari murah ke yang paling mahal pun sudah kita gunakan. Tidak satu pun yang ada paling akurat. Karena semuanya bermain dengan logika, semuanya harus dengan logika. Dipikir bagaimana market itu kemudian dianalisa. Oke, ini adalah penjelasan biar nanti teman-teman juga tidak terlena. Perhatikan ada margin level. Margin level ini pun tidak bisa serta-merta, walaupun ini kuat, tidak bisa serta-merta nanti dilihat di margin levelnya. Ya, paling penting juga dilihat sebelah kiri atas ini. Ini adalah hasil terakhir yang ada saat ini. Maka segera dibagi dengan modalnya dikalikan 100, nanti ketemu di sana berapa persen. Kemudian dilihat per transaksi itu sudah floating berapa, ya. Dibagi di sini, ini dibagi di sini. Nanti ketemu berapa floatingnya. Ya, nanti untuk menentukan bagaimana stop loss, bagaimana jarak antara entry dengan stop loss nanti kita ajari ketika teknikal. Tidak ada angka pasti di sana, tidak ada 500 pip, 200 pip, tidak ada. Yang penting lihat kondisi pasar.